Halo, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Ibu Guru di minggu yang ke-10 dengan subtema udara. Nah, Bu Guru akan menjelaskan apa saja di tema udara ini. Ayo kita lihat. Nah, udara adalah gas yang terdapat pada permukaan bumi. Jadi di permukaan bumi kita ini selain ada daratan, ada air, ternyata kita juga dikelilingi oleh udara. Tapi udara itu tidak tampak oleh mata, lalu tidak berbau dan juga tidak ada rasanya. Makanya kenapa anak-anak tidak bisa melihat udara yang ada di sekeliling kamu. Nah, udara kita bisa bagi dua, yaitu coba lihat yang banyak warna hijau dan birunya. Ya, betul, itu adalah udara atau bagian bumi yang memiliki udara yang bersih. Lihat yang gambar di sebelahnya. Betul, itu adalah udara atau bagian bumi yang memiliki udara yang tercemar. Nah, bagaimana ya membedakan udara bersih dan tercemar? Nah, udara bersih dan tercemar memiliki ciri-ciri yang berbeda. Kita lihat udara bersih dulu ya. Coba lihat ibu yang lagi bernafas dan tampaknya dia senang sekali. Kenapa dia senang sekali? Karena yang dia hirup adalah udara bersih. Udara bersih yang tidak berbau, lalu tidak bercampur dengan benda asing, ya, sehingga kalau dia menarik nafasnya, mencium udara bersih itu akan terasa sejuk dan menyegarkan. Nah, makanya kenapa si ibu yang di sini ini dia menarik nafasnya dengan tersenyum. Tapi bagaimana dengan udara yang tercemar ya? Nah, udara yang tercemar ini seperti yang ada di gambar berwarna. Kenapa berwarna? Asalnya dari asap-asap yang mencemari udara itu sendiri. Asap dari pabrik, asap dari kendaraan, asap dari kapal api, asap pembakaran, dan masih banyak hal lain yang membuat udara tersebut tercemar. Selain berwarna, udara tercemar juga berbau. Jadi kalau kamu mencium udara berbau itu tentunya kamu akan merasa pengap, susah bernafas. Dan bahkan menimbulkan iritasi mata. Mata kita bisa memerah, berair, bahkan sampai gatal akibat udara tercemar. Nah, bagaimana agar udara yang ada di bumi kita ini selalu bersih? Ada caranya. Nah, cara yang pertama adalah naiklah kendaraan umum. Karena dengan naik kendaraan umum seperti bus, kereta api, MRT, kemudian angkot atau PT-PT, itu akan mengurangi asap dari kendaraan-kendaraan pribadi. Kemudian harus pula merawat kendaraan. Kenapa harus merawat kendaraan? Terutama di bagian knalpotnya ya, dan mesinnya. Kenapa? Karena kalau tidak dirawat akan seperti yang Bu Guru lingkari merah di sana. Ya, itu menghasilkan asap kendaraan bus yang kotor, warnanya hitam. Itu bisa mencemari udara. Di sebelahnya ada gambar bus. Coba lihat bagian knalpot yang Bu Guru lingkari biru. Ya, di situ tidak ada asap hitam. Artinya, asap yang dikeluarkan dari bus ini cukup aman untuk bumi kita. Ya, itu yang bagus. Jadi ingatkan papah ya, atau orang tua di rumah untuk merawat kendaraan. Mau itu mobil atau motor juga harus dirawat sehingga asap yang dihasilkan dari knalpot tidak mencemari lingkungan udara. Lalu kita harus rajin menanam pohon dan tanaman. Kenapa? Karena ternyata asap-asap dari kendaraan, kemudian hasil dari pernafasan manusia dan hewan itu ditangkap sama tumbuhan. Untuk apa? Untuk dia jadikan bahan membuat makanannya. Nah, kalau makanannya tumbuhan sudah jadi, dia akan mengeluarkan gas juga. Gasnya itu apa? Oksigen.
Dipakai untuk apa? Pakai untuk bernafas. Ya. Kemudian kita harus menjauhi hal-hal yang membuat polusi udara. Seperti apa? Merokok. Merokok itu asapnya bisa menimbulkan pencemaran udara loh. Ya, jadi boleh diingatkan ke orang tuanya yang merokok. Ya, mungkin bisa berhenti biar pencemaran udara kita ini bisa berkurang. Kemudian kalau membuka kebun, ya orang bilang biasanya membuka lahan, tidak dengan cara membakar hutan. Karena tadi tuh pohon jadi mati. Pohon yang menghasilkan oksigen untuk kita pakai bernafas, jadi tidak ada lagi. Selain itu, asap dari pembakarannya bisa memenuhi lingkungan kita jadi susah bernafas, susah melihat karena penuh dengan kabut asap. Lalu juga kita harus membuang sampah pada tempatnya. Kalau sampah itu dibiarkan di tempat terbuka, bukan pada tempatnya, tentu akan menimbulkan bau yang sangat menyengat. Nah, bau yang sangat menyengat ini tentunya tidak baik untuk kita hirup karena berbau. Ya? Nah, itu tadi 4 hal sederhana yang bisa kamu lakukan atau kamu ingatkan ke orang tua atau orang yang ada di sekitar kamu. Memangnya kalau udara kita bersih, ada gunanya kah? Nah, tentunya udara itu memiliki manfaat dalam kehidupan. Apa saja? Yang pertama adalah membantu kehidupan sehari-hari. Antara lain, bisa mengeringkan pakaian. Ya, walaupun matahari redup atau tertutup awan, kadang-kadang tertiup angin saja itu, ya, pakaian bisa kering loh. Lalu, juga bisa membantu tanaman untuk menebarkan bibitnya. Ini contohnya ada daun tanaman dandelion, ya. Nah, dengan bantuan angin itu kan udara yang bergerak, ya, bisa menebarkan bibit-bibit dari bunga tersebut. Lalu, bisa juga digunakan untuk mengisi ban sepeda, ban motor, ban untuk berenang, pelampung, ataupun balon, ya, ban mobil. Nah, itu diisi dengan udara. Lalu kita juga pakai udara untuk bermain, antara lain layang-layang, kemudian bermain kincir angin. Kemudian bicara tentang kincir angin, udara juga bisa digunakan untuk memutar kincir angin. Kincir angin untuk apa? Untuk menghasilkan tenaga listrik yang kita gunakan di rumah sehari-hari. Contohnya seperti pembangkit listrik tenaga Bayu yang ada di Sidrap. Ya, siapa yang pernah jalan-jalan ke sana pasti pernah melihat kincir angin seperti ini. Lalu, udara digunakan dalam pernafasan. Oksigen yang tadi dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan itu kita pakai untuk bernafas. Kemudian, Bu Guru ingatkan untuk yang terakhir, bila kamu ingin hidupmu sehat, maka kita harus menjaga udara agar tetap bersih. Baik, demikian penjelasan dari Ibu Guru. Semoga bermanfaat buat anak-anak. Sampai jumpa minggu depan.